Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek tugas besar kami tentang keamanan dan jaringan telekomunikasi. Sebelum masuk ke materinya, kita perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Kevin Jonet. Saya Novalater Fadil. Saya Ivan Saleguswanto. Saya Amanda Gabriela. Saya Dela Putri Mawada. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan materinya. Pertama, penjelasan awal terlebih dahulu. Jaringan telekomunikasi kini memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas sehari-hari, mulai dari berkomunikasi hingga transaksi jual beli atau bisnis. Namun, seiring dengan meningkatnya ketergantungan kita pada jaringan ini, ancaman terhadap keamanan siber juga semakin kompleks dan rumit, dan semakin canggih juga. Dalam tugas akhir ini kita melakukan analisis mengenai berbagai jenis ancaman siber yang dapat mengganggu jaringan telekomunikasi, serta mengeksplor strategi efektif untuk melindungi infrastruktur kritis tersebut. Nah, tujuan kita di sini itu untuk memperdalam pemahaman tentang kerentanan sistem, keamanan dalam jaringan telekomunikasi, serta memberikan rekomendasi langkah-langkah awal untuk meningkatkan keamanan siber. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai perkembangan terbaru di dunia ancaman siber, terutama berkaitan dengan jaringan telekomunikasi itu sendiri. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Keamanan jaringan telekomunikasi saat ini menjadi tantangan yang semakin mendesak di era digital. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi dan internet, aspek ini menjadi semakin krusial. Banyaknya data yang diperuntukkan secara daring telah memicu perkembangan berbagai ancaman cyber seperti malware, ransomware, dan serangan phishing. Nah, ada beberapa juga kayak dampak dari penyebab dari serangan cyber. Yang pertama, melonjaknya persentase kasus serangan cyber yang terjadi. Terus yang kedua, banyak perusahaan yang menggeruk keuntungan kerugian yang disebabkan oleh kasus serangan cyber. Yang ketiga, kekurangan tenaga ahli. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang poin pertama, itu kenaikan serangan cyber. Pada tahun 2024, dunia menyaksikan lonjakan signifikan dalam serangan cyber, di mana rata-rata setiap organisasi menghadapi sekitar 1.876 serangan setiap minggunya. Peningkatan ini mencerminkan kenaikan hingga 75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, serta peningkatan 15% dari kuartal sebelumnya. Di wilayah Asia Pasifik, Singapura mencatat intensitas serangan tertinggi dengan rata-rata 2.229 serangan per minggu, yang menunjukkan peningkatan dramatis sebesar 129% dibandingkan periode sebelumnya. Nah, di sampingnya ini ada bukti dari lonjakan kenaikan serangan cyber. Yang pertama itu ada 2021 bulan 1 itu sekitar 700 kasus, 2001 bulan 2 itu sekitar 800 kasus, 2021 bulan ketiga itu sekitar 900 kasus, 2021 bulan keempat itu sekitar 900 juga, 950, 2022 bulan 1 itu sekitar 1.200 kasus, 2022 bulan 2 sekitar sama 1.200 kasus, 2022 bulan 3 itu sekitar 2.100 kasus, 2022 bulan 4 itu sekitar 1.200 kasus, 2023 bulan 1 itu sekitar 1.300 kasus, 2023 bulan 2 sekitar 1.300 kasus,
2023 bulan 3 itu sekitar 1.100 kasus. 2023 bulan 4 itu sekitar 900 kasus. 2024 bulan 1 sekitar 1.300 kasus. Dan yang paling parah itu 2024 bulan 2 itu sekitar 1.600 kasus. Next. Di next. Yang kedua itu ada kerugian finansial. Kerugian akibat kejahatan cyber di seluruh dunia diprediksikan akan mencapai 10,5 triliun US dollar atau sekitar 170 kuadriliun per tahun pada tahun 2025. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 3 triliun US dollar atau sekitar 48 kuadriliun per tahun. Pada tahun 2015, di sisi lain dari data CoinWire memperkirakan bahwa volume perdagangan kripto global akan menyentuh angka sebanyak 108 triliun US dollar atau sekitar 1,76 kuadriliun tahun ini. Di sampingnya ini ada bukti dari grafik kerugian finansial yang melonjak. Terbukti dari 2016 itu hanya sekitar 3%. Lalu pada 2014 itu terjadi kenaikan secara drastis atau signifikan yang berubah dari 3% menjadi 10% pada tahun 2024. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada kekurangan tenaga ahli. Kekurangan tenaga ahli ini menghambat kemampuan mereka untuk mengelola dan melindungi jaringan secara efektif, yang pada gilirannya membuat celah bagi ancaman siber untuk semakin luas. Keamanan jaringan telekomunikasi menjadi sangat penting di tengah berbagai ancaman yang muncul di era digital saat ini. Dengan meningkatnya serangan cyber dan ketergantungan kita pada teknologi modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dengan kekurangan tenaga ahli ini, di sini ada beberapa pentingnya keamanan jaringan telekomunikasi sebagai untuk melindungi data dan infrastruktur dari berbagai ancaman yang didapat, dan juga merusak integritas dan ketersediaan informasi. Dalam hal ini, serangan cyber seperti malware, ransomware, dan serangan DOS (Distributed Denial of Service) itu merupakan tantangan utama yang harus dihadapi oleh organisasi maupun individu itu sendiri. Data pribadi dan informasi termasuk data keuangan dan kesehatan menjadi target utama bagi penyerang, sehingga perlindungan yang kuat sangat diperlukan untuk hal ini. Di sini dapat dilihat bahwa ada statistik dari negara-negara yang mana angka-angka penyerangannya itu sangat banyak. Di sini bisa dilihat ini di Asia Tenggara atau di ASEAN, bisa dilihat yang paling mendominasi di sini adalah Malaysia dan Singapura, juga Thailand. Untuk Indonesia sendiri berada di peringkat yang ke-6 sebanyak 38,96. Ini adalah kesimpulan dan saran. Di sini ada beberapa poin. Untuk poin pertama yaitu keamanan jaringan telekomunikasi di era digital menjadi tantangan mendesak karena meningkatnya ketergantungan pada teknologi dan internet. Ancaman cyber seperti malware, ransomware, dan serangan DDoS semakin kompleks dengan kerugian diprediksi mencapai 10,5 triliun US dollar pada tahun 2025 mendatang. Rekomendasi untuk meningkatkan keamanan mencakup sistem keamanan berlapis, yaitu menggunakan firewall, antivirus, dan enkripsi. Untuk poin selanjutnya yaitu pelatihan kesadaran keamanan, mendidik pengguna tentang praktik terbaik. Selanjutnya adalah investasi dalam tenaga ahli, mengembangkan profesional keamanan cyber. Selanjutnya adalah mitigasi serangan DDoS, memanfaatkan layanan mitigasi. Di sini untuk poin yang terakhir yaitu organisasi perlu memperbarui strategi keamanan dan memanfaatkan inovasi seperti kecerdasan buatan AI, kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam berbagi
informasi keamanan juga penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Pendekatan proaktif memungkinkan perlindungan data sensitif dan keberlangsungan operasional di tengah tantangan yang berkembang. Selanjutnya adalah referensi. Di sini kita ada beberapa referensi atau daftar pusaka. Ada 15 referensi yang kita gunakan, itu berupa website dan juga beberapa jurnal. Oke, sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.